Shalom. Semangat dong. Ya, hari ini tetap temanya masih bicara mengenai keluarga. Posisi ambil santai, jangan terlalu tegang ya. Semoga nggak bosen-bosen ya dengar masalah firman mengenai keluarga ya. Hampir 1 bulan full kita bicara mengenai keluarga. Kalau bicara keluarga itu khususnya kami ini yang sudah berkeluarga nggak ada habis-habisnya ya. Di sini masih 1, 2, kalau nggak salah 5 nih yang belum berkeluarga ya. Tapi pagi hari ini jangan bosen ya dengar masalah firman mengenai keluarga. Yuk kita buka ya di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Ada kata sepadan. Sepadan itu tidak ada tinggi rendahnya. Sepadan itu setara. Ya. Jadi kalau hari ini yang sudah berkeluarga, ingat pasangan kita adalah pasangan sepadan. Besok-besok adik-adik, teman-teman, saudara-saudara yang belum punya pasangan, nantinya kalau sudah berkeluarga, ingat sepadan. Amin. Ya. Berkaitan dengan keluarga, ada 4 hal. Ini secara general ya, secara umum keluarga itu harus dipahami. Jangan dipikir nanti Pak kalau nggak ada 4 nggak keluarga nih. Ya. Yang pertama keluarga itu harus ada suami. Benar nggak? Benar nggak? Hah? Kenapa? Keluarga itu adalah cerita awal, rencana awal dari Tuhan sendiri waktu penciptaan. Makanya saya tulis suami. Kenapa? Manusia pertama Adam. Beda kalau Hawa. Saya kasih nomor 1 Hawa. Ya? Nomor 1 suami. Yang kedua istri. Ini jangan ini ya, jangan kebalik-balik. Pertama suami, kedua istri. Yang ketiga anak. Ini secara general ya. Berkat Tuhan dalam keluarga itu secara general ini. Intinya 3 ini. Baru terakhir ada lingkungan. Ya. Harap dipahami. Jadi kalau sekarang banyak ajaran-ajaran, bahkan sudah disahkan pernikahan sejenis LGBT, itu nggak masuk konsepnya Tuhan. Ini konsepnya Tuhan dulu. Jadi dari awal kita harus tahu bahwa keluarga itu suami istri. Pak, kalau nggak punya anak nggak ada berkat dong. Jangan begitu dong. Ya. Awal pertama kali Adam dan Hawa. Baru anak itu bicara titipan. Kemarin kita ada KKR. Saya pikir saya juga merasa sudah sekian tahun menikah sama istri, 18 ya saya. 18 tahun saya menikah dengan istri. Jangan dipikir sudah sekian lama, kayaknya enak-enak aja Pak. Oh enggak, banyak orang bilang Pak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu masih pengenalan. Oh enggak, sampai hari ini saya masih belajar. Jadi jangan dipikir, jangan dianggap sudah sekian lewat 10 tahun aman. Nanti dulu, hati-hati. Konsep kita di sini berkeluarga itu adalah belajar. 1 tambah 1 sama dengan 1. Pribadi yang berbeda dijadikan 1, tetap harus 1. Gak ada tuh jadi 2. Gak ada tuh Pak Robinya jadi separuh, Bu Evelyn jadi separuh, terus jadi 1. Enggak, itu matematika saudaraku. Ini bukan matematika. Makanya banyak di luar sana keluarga sering konflik. Karena tidak memahami konsep keluarga. 1 tambah 1 sama dengan 1. Satunya apa?
di dalam Tuhan. Makanya selalu libatkan Tuhan. Ini loh planning-plannya dari Tuhan itu, bahwa keluarga itu suami, istri, anak, dan lingkungan. Itu untuk berkat. Ya. Keren gak saya buat ini? Mantap. Saya biasa presentasi begini. Yang pertama, poin pertama, suami. Pak, suami itu apa sih, Pak? Suami itu adalah di Efesus 5 ayat 23 katakan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Allah telah menetapkan keluarga sebagai kesatuan dasar sebuah masyarakat. Setiap keluarga harus memiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, Allah telah menyerahkan kepada suami tanggung jawab menjadi kepala istri dan keluarga. Amin. Jadi konsepnya bahwa suami itu adalah kepala, pemimpin. Saya sekali lagi balik lagi bahwa ini bicara yang umum. Ya, yang umum. Karena banyak saya pas ngomong begini yang protes. Pak, bagaimana nanti yang single parent? Pak, bagaimana? Enggak, ini konsepnya. Kalau bicara masalah pengaturan rumah tangga itu banyak konsepnya. Bagaimana sih pendidikan dalam keluarganya? Maksudnya itu sistem keluarganya. Ada yang suaminya dominan, ada yang istrinya yang dominan, gitu loh. Tapi ini saya bicara umumnya, ya. Suami harus menjadi kepala. Firman Tuhan juga katakan suami itu sebagai kepala seperti Kristus, sebagai kepala pemimpin jemaat. Ada 3 fungsi suami dalam keluarga. Yang pertama, imam. Yang kedua, pastinya kepala keluarga. Dan yang ketiga, karyawan atau pegawai. Ini umumnya ya, umumnya. Pak, bisa juga dikatakan nanti dia kalau punya usaha ya dia nggak jadi karyawan ya. Dia sebagai bos. Intinya ini umumnya gitu loh. Iya kan? Umumnya. Sekali lagi saya katakan umumnya. Imam, kepala keluarga, dan sebagai karyawan atau pegawai. Bisa dibilang nanti bos atau pemilik. Ya, kita satu-satu ya, kita ngomong ya. Fungsi imam. Pertama, mempersembahkan korban. Imam itu mempersembahkan korban ya, benar nggak? Ragu nggak nih? Nah, korban. Ingat ya, Kejadian. Kalau saya di sini catat Kejadian 8 bahwa imam waktu zaman dahulu sebelum melakukan menyajikan korban, imamnya yang maju. Imamnya yang maju, bukan dia yang bawa. Imam Eli. Siapapun jabatan imam waktu itu, dialah yang dahulu. Makanya ada ruang Maha Kudus, ruang itu kan. Jadi kalau dia nggak kudus, dia mati kan. Yang dia pakai. Kalau dibaca Alkitab, dia harus diikat kakinya kan. Kalau dia nggak beraktivitas, tandanya dia tidak kudus dan akibatnya mati. Sebagai imam dalam keluarga, kita pun harus bisa mempersembahkan korban. Sebelum mempersembahkan korban, kita harus kudus. Kudus bagaimana, Pak? Kudus itu benar-benar kudus ya. Jangan main-main. Istri saya patokannya, kalau dalam keluarga saya, dia selalu ingetin saya. Dimanapun saya berada harus kudus. Kenapa? Bagaimana seorang imam menjadi kepala keluarga sekalian imam kalau kita sendiri tidak pernah kasih contoh bagaimana menjaga kekudusan. Kudus itu bukan dalam artian saya berkhotbah, saya bawakan firman ke gereja tiap hari, bahkan berdoa. No, itu bagian-bagiannya. Tapi kudus itu dari hati dulu. Jangan sekali-sekali mencoba untuk colek-colek yang namanya dosa. Akibatnya fatal. Khususnya suami ya. Nih calon-calon suami, bahkan ada suami, hati-hati ya.
Kalau nggak bisa bawa kekudusan, aduh repot. Makanya besok-besok adik-adik kalau cari suami, ingat seberapa kudus dia untuk jaga kudusannya. Ya, ngeri, mudah, campur aduk. Makanya kita harus tetap belajar. Belajarnya bagaimana? Andalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita nggak bisa jaga kekudusan, jangan berharap berkat keluarga itu akan turun. Fungsi imam itulah mempersembahkan korban. Yang kedua, menaikkan doa syafaat. Benar nggak? Imam-imam dahulu selalu menaikkan doa syafaat untuk jemaat bangsa Israel. Fungsi ini pun menjadi fungsi yang sekarang sebagai suami. Pak, masa sih Pak, bukannya istri itu penolong, pendoa? Betul. Tapi yang menaikkan doa yang ke Tuhan itu siapa? Suami. Makanya besok-besok kalau cari pasangan, cari yang bisa berdoa ya. Hah? Jangan sampai, waduh, suruh doa aja, lu aja deh. Waduh, bagaimana dia mau menaikkan doa syafaat? Hah? Makanya nih, calon-calon suami harus bisa berdoa. Hah? Jangan kalau disuruh berdoa, kayak disuruh apa gitu. Bagaimana mau naikkan doa syafaat? Pak, doa syafaat itu apa sih Pak? Doa keseluruhan. Ya, ingat, cari pasangan kalau bisa, ya bisa berdoa. Karena banyak dari kita yang katanya rajin ke gereja suruh berdoa. Aduh, jangan-jangan gak ikut sekolah minggu kali. Hah? Ini mumpung ada guru sekolah minggu Pak Farel, diajarin anak-anak tuh. Ya, biar dari kecil tahu bagaimana sih doa. Apalagi harus menaikkan doa syafaat, itu luar biasa. Hari ini kita belajar, ini fungsi imam baru 2. Mempersembahkan korban, menaikkan doa syafaat. Ini yang ketiga yang lebih parah. Memberkati keluarga. Imam zaman dulu habis ibadah selalu doain berkat. Ini proses terakhir. Imam harus bisa memberkati keluarga. Kalau kita sendiri yang katanya nanti jadi suami, yang sekarang jadi suami, kalau nggak bisa memberkati keluarga, ada satu fungsi yang hilang. Amat disayangkan. Ini yang kadang-kadang bagi saya ada yang miss. Makanya banyak berkat yang harusnya kita terima dalam keluarga jadinya miss, tidak dapat. 3 fungsi imam. Sebenarnya banyak. Fungsi imam itu banyak. Tapi ini saya kasih 3 dulu deh. Coba renungkan ya. Ini teman-teman, bapak-bapak, bahkan yang di rumah, ingat imam. Fungsinya 3 aja dulu deh. Mempersembahkan korban, apakah dia sudah memberikan yang terbaik, jaga kekudusan buat keluarga, terus apakah dia sering berdoa untuk keluarganya, memohon kepada Tuhan, bahkan yang terakhir memberkati keluarga. Pak, boro-boro Pak berkatin keluarga, doa aja angel Pak. Jangan sampai begitu ya. Ya, istri-istri juga nanti calon-calon nih harus berani. Ini lo harus tahu konsepnya. Jadi kalau keluarga itu belajar, bagaimana belajar? Pelan-pelan. Kalau kemarin ikut KKR, aduh, hancur hatiku. Yang dibilang kalau nikah, jangan dalam cinta. Gak ada tuh bangun keluarga pakai cinta. Ternyata harus ada punya pengetahuan, pengertian, baru hikmat. Kenapa? Kalau ngomongin cinta selama ini, aduh, makanya itu saya sekian tahun ketawa juga loh. Dulu kita bilang I love you. Ternyata gak ada tuh secara Alkitabiah, salah. Ujung-ujungnya I love you, besok-besok bukan I love you lagi. Ya kalau kemarin Pastor Darwin bilang ngomong berapa bulan nikah panggilnya Beb. Iya, Beb gitu kan. Sebelum nikah say, setelah nikah Beb. Berapa tahun kemudian udah bukan Beb lagi, baby. Ya, ini loh, jangan pakai cinta lagi katanya. Harus ada hikmat. Supaya apa? Penuh katanya kamar-kamar. Rumah tangga itu harus dipenuhi dengan harta. Ya.
kita balik lagi ke fungsi imam. Sekarang tanggung jawab kepala keluarga. Jadi harus tahu nih, saya satu-satu ya, ini baru poin pertama ya. Satu-satu, apa sih tanggung jawab kepala keluarga? Nah, saya sengaja buat begini pelan-pelan, biarin Anda yang calon kepala keluarga dan kepala keluarga membacanya enak. Mengasihi istri. Ini loh, ternyata mengasihi istri itu tanggung jawab kepala keluarga. Jangan sudah menikah terus ya udah. Ini ada tanggung jawabnya nih anak orang. Iya kan? Udah dinikahin, tanggung jawab mengasihi istri. Sekian belas tahun saya nikah. Kelihatannya normal-normal aja ya. Tapi prakteknya itu luar biasa, saudaraku. Jangan dipikir, enak Pak Robi udah tahu aja. CF, Bu Evelyn, Pak Robi begini langsung tahu aja gitu kan. Maunya apa? Gak usah bilang, mah minta kopi, gak usah bilang main begini aja. Pakai tangannya tahu, ini minta kopi gitu. Gak begitu saudaraku. Harus ada jalinan. Komunikasi. Ini loh, mengasihi istri. Kemarin contohnya kalau ngomong mengasihi istri, gak melulu harus diberikan apa. Minimal waktu istri atau calon nanti curhat, didengerin wanita itu. Ya, yang sudah punya pasangan, kalau ada pasangannya yang curhat, cerita, didengerin. Apalagi dari pihak istri. Kalau nggak didengerin, saya itu baru tahu loh semalam. Sekian lama saya sama istri, ternyata istri itu kalau curhat pengen didengerin. Kalau kita benar-benar dia ngomong, ya udah begitu aja jawabannya gitu, kayak males gitu loh. Ya laki kan, ternyata enggak. Aduh, suami gue udah sekian tahun kok begini amat, kayak nggak cinta-cinta banget gitu loh. Aduh, ini loh harus belajar pelan-pelan. Ternyata wanita itu harus didengar kalau ngomong. Gak usah ngomong I love you, lebay. Kalau dia ngomong, dia cerita nggak pernah didengar. Di situ dinilai ya. Nanti nih ada Messi, yang didengar, lihat pasangannya. Saya cerita begini dia dengerin nggak? Kalau nggak didengerin jangan hati-hati deh. Sudah ketahuan dari pacaran aja ketahuan, dia nggak mau dengerin kita gimana nanti? Mohon maaf yang punya pasangan. Ya, belajar. Bersyukurlah Anda bisa mendengar sekarang. Karena banyak di sana keluarga itu berjuang meneteskan air mata untuk menyelamatkan pernikahannya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa sih tujuan menikah. Nggak ada keluarga di luar sana yang bertujuan untuk bercerai. Tapi kita harus belajar di sini loh. Konsep keluarga bahwa Tuhan maunya apa? Apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya? Karena keluarga itu ternyata master plan-nya Tuhan dari awal. Adam dan Hawa, kita pun begitu. Makanya kita harus tahu apa sih jadi kepala keluarga, tanggung jawabnya apa? Ya ini salah satunya, mengasihi istri. Yang kedua, pelan-pelan lagi. Bisa kebaca gak ya? Menjadi gembala yang baik untuk keluarga. Di Yohanes 10 ayat 11 dikatakan dan diaplikasikan di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 bahwa gembala itu memimpin domba-dombanya ya. Poin pertama, memimpin domba-dombanya. Kalau ada kepala keluarga ataupun suami gak pernah bisa mimpin keluarganya, saya pikir harus di training ulang kali ya. Dalam artian training ulang itu ikut bimbingan lagi kali ya. Jangan-jangan nikahnya main asal nikah, apa ketangkap kali ya. Kalau dia gak tahu tanggung jawabnya menjadi gembala itu apa? Mimpin domba-dombanya. Mimpin, at least mimpin istrinya. Ke arah yang baik lah ya. Bukan ke arah yang gak baik. Ke arah yang baik. Memimpin itu
Dibilang berat, enggak berat. Kenapa banyak orang bilang, Pak, mimpin nggak bisa gini-gini? Karena mereka nggak pernah coba. Karena mereka tidak pernah melakukan dengan penuh hati. Selama kita mau mencoba dan melakukan dengan penuh hati, pasti bisa. Karena kita diciptakan sebagai pemimpin, khususnya suami-suami. Harus bisa. Makanya agak aneh kalau ada seorang pria dikatakan gak bisa memimpin. Setidaknya dia bisa memimpin dirinya dulu. Kalau dirinya sendiri gak bisa dipimpin, bagaimana memimpin orang lain? Makanya harus paham, kalau belum siap, gak usah deh nekat-nekatan ngelamar anak orang. Dirinya sendiri aja bangun siang, malas-malesan, gimana mau ngidupin anak orang? Pak, saya cinta, Pak, saya sayang. Dikatakan lagi, kebanyakan nonton drama, ya. Ini loh, harus tahu. Yusuf, Alfa, sama Icon. Harus tahu bagaimana. Kenapa? Bukan suatu kebetulan kalau Anda semua sering dengar begini. Kenapa? Ada suatu mandat nantinya Anda akan menjadi kepala rumah tangga. Begitu kot kami, Pak Farel, saya. Ini terus belajar. Mimpin domba-domba, mimpin orang-orang di rumah. Jangan dipikir, keluarga kalau udah nikah, udah punya anak, jalan dengan sendiri, dengan sistemnya. Nanti dulu. Harus paham. Menjadi gembala yang pertama, mimpin. Yang kedua, memimpin kepada keselamatan. Keluarga bagaimanapun kita harus arahkan kepada yang punya. Siapa? Tuhan. Balik lagi. Kalau kita sendiri nggak di dalam terang, bagaimana kita mau bawa istri kita, anak kita ke dalam terang? Makanya sebelum cari anak terang, kita dulu harus jadi terang. Saya istilah ngomong sama Yusuf, besok-besok kalau mau cari istri, pasti cita-citanya mau cari istri anak Tuhan ya. Benar gak? Makanya sebelum cari istri anak Tuhan, kita dulu harus jadi anak Tuhan. Gak fair dong. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita bukan anak Tuhan. Ya, ini loh, memimpin kepada keselamatan. Karena banyak dari sekarang ada yang miss. Sudah nikah, udah. Saya yang penting tugasnya nafkahin. Saya yang penting tugasnya udah begini aja. Tapi tidak pernah memimpin dalam keselamatan. Jadi besok-besok kalau tuh keluarga bubar, bukan gara-gara yang lain, karena kitanya nggak komitmen sebagai pemimpin untuk membawa keselamatan. Disinilah kita belajar dari awal bahwa kita harus bisa membawa keselamatan. Ya, kok Pak bapak-bapak melulu? Iya, tugasnya banyak bapak-bapak. Ya, nah, yang ketiga, memberikan rasa aman. PR lagi nih. Jangan berpikir gara-gara kita dididik keras, terus kita membawa kekerasan dalam keluarga. Harus tegas. Enggak. At least kita di dalam rumah, istri sama anak aman. Ada bapaknya. Ada pemimpinnya. Aman. Gak perlu jalan-jalan sana sini dulu deh. Yang penting di rumah rasanya aman gak? Jangan sampai nanti punya anak, punya istri, bapaknya pulang ke rumah, takutan. Boro-boro mau nyiapin kopi, boro-boro mau main sama bapaknya. Udah takut aja. Kenapa? Ya bapaknya sendiri. Di rumah kerjanya marah-marah. Ini loh, memberikan rasa aman. Kenapa? Karena ya laki-laki cenderung lebih kasar. Bukan yang istri-istri gak ada yang kasar, banyak. Tapi cenderungnya yang kasar itu suami. Ya. Saya kalau begini demen presentasi ini. Gak berasa. Tapi saya sukanya kenapa kalau presentasi gini. Biar Anda paham poin loh satu-satu. Berstruktur. Ini kita baru masuk ke poin suami. Sekarang gantian ya. Ke istri. Di Kejadian 2 ayat 20-25 dikatakan bahwa manusia itu memberi
memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan. Sampai akhirnya Tuhan berikan penolong yang sepadan. Jadi istri itu harus paham, dia itu penolong. Dia itu yang memberikan pertolongan kepada siapa? Suami. Yuk. Ada hak dan kewajiban. Biar fair ya, tadi kan ngomongin fungsi dan tanggung jawab suami. Biar tahu nih, kewajiban dari seorang istri apa? Tunduk kepada suami. Di Efesus 5 ayat 22 katakan, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Bicara tunduk itu balik lagi dengan kasih, tanpa memberikan pengharapan, tanpa memberikan memikirkan timbal baliknya. Kalau ngomong tunduk ya tunduk. Makanya jangan salah pilih suami. Pak, saya terpaksa. Pak, tapi ingat, selama kita mengandalkan kasih dari Tuhan, itu akan bisa kita lakukan. Kadang-kadang kan ada yang cerita sama saya, Pak, saya gimana mau tunduk sama suami saya kalau saya sendiri suami saya kasar. Itu udah komitmen menjaga pernikahan. Mau nggak mau, istri harus tunduk. Ini sudah wajib hukumnya. Kenapa? Ya memang harus itu. Bagaimana kalau mau akur kalau kita sendiri nggak pernah memikirkan kewajiban kita. Yang kedua, hidup murni di hadapan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Ingat ya, ini kewajiban-kewajiban ini istri. Karena setiap suami dan istri punya masing-masing. Istri pun punya masing-masing kewajibannya. Yang ketiga, menjadi penolong. Ini loh yang antik. Penolong ini loh. Jangan meleset sebagai fungsinya. Kalau meleset, ujung-ujungnya bukan jadi penolong, tapi pemimpin. Repot. Kalau bagus jadi pemimpin. Kalau jadi perongrong, repot lagi. Iya kan? Ya, ini harus ditahu 3 ini. Saya selalu ngomong 3 aja dulu deh. Kalau udah tahu 3 kewajiban seorang istri, dia baru bisa lihat hak saya apa sih. Dikasih suami, benar nggak? Karena kita tunduk sama suami, setidaknya dia ada haknya dong. Tapi balik lagi, semua konsepnya kasih ya. Kasih itu rela berkorban tanpa mengharapkan sesuatu. Saya semalam, bahkan tadi pagi ya, cerita, ini konsepnya apa sih? Kalau saya tunduk, dia nggak berharap saya mengasihi. Tapi dengan effort dia tunduk sama saya otomatis pasti mengasihi. Jadi jangan berpikir, nanti kalau saya nggak tunduk, dia enggak begitu. Yang penting kita tunduk dulu. Kalau dia tunduk, suami juga pasti ngerti. Karena kan ada ini firman-Nya, hai suami-suami kasihlah istrimu. Jadi fair, ceritanya ini adil. Yang satu tunduk, yang satu harus mengasihi. Ya, ini haknya. Nah, ini yang repot nih, mendapatkan nafkah dari suami. Hak nggak? Iya kan? Istri ini hak nggak? Berhak lah. Karena yang kerja itu suami. Masa ya udah dapat nafkah nggak dikasih ke istrinya, kemana? Nanti ini berkembang ke konsep keuangan keluarga. Tapi hari ini saya garis besarnya saja bahwa berkat dalam keluarga ini loh, kita harus tahu. Dan yang ketiga apa? Mendapatkan pelindungan dari suami. Jangan sampai nanti kalau ada masalah dalam dengan istrinya, terus suaminya cuek-cuekan aja. Ini yang sering saya ambil contoh, istri itu sering ribut dengan mertua perempuan nih. Itu sering ribut. Saya nggak ngomong pasti ribut, enggak. Tapi saya sering jumpai. Nah itu suami harus memberikan pelindungan kepada istrinya. Jangan sampai ada masalah sama mamanya, ribut ya urusan lu lah. Sama mama gue, enggak begitu.
Ya, ini loh suami harus memberikan perlindungan pada istri. Nah, balik yang ketiga tadi poinnya anak. Anak itu balik lagi, istri saya selalu mengingatkan, istri adalah pemberian, tapi kalau anak bicara titipan. Jadi jangan berpikir nanti kalau nggak punya anak nggak diberkati. No. Ya, konsepnya itu. Karena banyak di luar sana juga yang sudah berkeluarga puluhan tahun belum punya anak. Bukan berarti mereka nggak diberkati, mereka diberkati. Ya, ini bicara masalah titipan. Nggak panjang lebar, anak. Kewajiban orang tua sama anak. Yang pertama, mengasihi anak. Besok-besok kalau punya anak, tolong ya, jangan prosesnya saja yang digencarin. Tapi ini ada loh, kewajiban orang tua apa? Mengasihi anak. Matius 7 ayat 9-10. Jangan lupa, Anda kalian itu calon orang tua. Ingat, kalau sudah punya anak, kasihi. Pak, ya pasti loh Pak dikasihi. Jangan salah saudaraku, di luar sana juga banyak orang tua yang aduh, masih kecil aja disia-siakan. Kecil aja disia-siakan, apalagi udah gede. Ini loh, yang lupa kewajiban orang tua itu apa? Yang pertama itu mengasihi anak. Yang kedua, nah ini yang lebih hebat lagi sebenarnya. Mendidik anak di jalan Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Jangan sampai kita sebagai orang tua lupa ngajarin siapa tuh penciptanya. Bagaimana tuh penciptanya. Ya, mendidik, mengasihi dan mendidik anak di jalan Tuhan. Jangan sampai, udah deh Pak, biarin deh. Anak-anak udah disekolahin, yang penting sekolah pintar. Enggak begitu. Harus ada campur tangan orang tua untuk mendidik anak. Khususnya dalam keselamatan. Harus. Makanya sebelum mendidik kita dulu. Penuhi dulu. Dalamin dulu. Ngerti dulu. Baru bisa didik. Ya. Ini loh harus paham kewajiban orang tua. Di luar sana banyak lagi, sekali lagi saya katakan. Kalau udah anak, udah deh biarin aja. Yang penting udah sekolah. Saya kan kewajiban orang tua begitu. Enggak. Keluarga itu basicnya, dasarnya. Kalau keluarganya udah cuek-cuekan, mohon maaf ya. Besok-besok kalau dia nggak beragama, jangan salahin anaknya. Karena kita nggak pernah didik dia. Yang ketiga, yang harus diingat saudaraku. Kalau besok-besok Anda sudah menjadi orang tua, ingat jangan sakiti hati orang tua. Selama ini sejujurnya saya pernah pukul anak saya. Anak cewek loh saya pukul. Tanya mamanya, apa yang terjadi? Saya menyesal. Kenapa? Yang diingat apa? Papa pernah pukul saya. Anak umur 4-5 tahun, sekarang udah 6 tahun. Ingat loh, hati-hati loh. Pak, bukannya boleh, bukan boleh. Tapi harus sadar diri. Jangan sampai menimbulkan trauma. Itu nyesek saya. Yang diingat siapa? Papa kan pukul saya. Pukul dedek. Sakit tau Pak. Nah, nyesel gak? Aduh, lemas. Jangan sampai begitu ya. Besok-besok. Bukannya gak boleh gebuk, gak boleh pukul. Tapi setidaknya memahami. Ini loh, kewajiban orang tua. Jangan sakiti hati anak. Kenapa? Kalau sudah trauma, mohon maaf ya, banyak anak-anak di luar sana gara-gara trauma di keluarga berantakan. Hari ini kita belajar kewajiban orang tua, salah satunya jangan sakiti hati. Kalau sudah trauma, besok-besok mohon maaf, kalau dia udah benci, udah trauma sama bapaknya, dia besok-besok anak perempuan itu akan suka dengan pasangannya, yaitu wanita juga. Begitu juga yang laki jadi gay. Gara-gara apa? Karena lihat ibunya sering marah-marah.
nyakitin papanya. Ya, ini loh, hati-hati. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan saya nggak terlalu banyak bicara. Kenapa? Lingkungannya kan dampak lebih keluar. Yang penting apa? Suami, istri, anak dulu. Bagaimana? Kalau suami, istri, anak, lingkungan pasti akan indah. Permasalahan yang terjadi. Kalau dilihat di dalam gambar, Tuhannya kecil nggak? Porsi Tuhannya kecil kan? Suami, istri itu punya masalahnya masing-masing yang abu-abu. Suami ke anak ada juga masalahnya yang abu-abu. Istri ke anak ada juga abu-abu. Ini masalah yang terjadi. Sehingga apa? Kalau permasalahan ini terjadi, Tuhannya jadi kelihatan kecil. Ini yang terjadi. Yang pertama apa? Karena komunikasi yang buruk. Istri sama suami, kalau komunikasinya buruk, aduh, itu yang dikatakan ngerasain neraka. Begitupun suami dengan anak, ibu dengan anak, jadi memperkecil. Ujung-ujungnya masalah aja yang dilihat, bukan Tuhannya. Jadi porsi Tuhannya jadi lebih kecil. Yang kedua apa? Ego. Menjadi pribadi dalam keluarga itu harus rendahkan ego ya. Jangan lagi bicara ego. 1 tambah 1 sama dengan 1 itu harus ada yang dikurangi. Saya dari dulu begini, nggak bisa dirubah. Papa saya aja nggak begitu. Jangan ya. Jangan lagi bawa-bawa orang lain. Ini kita. Kadang-kadang omongan-omongan itu secara nggak sengaja kalau lagi ribut itu keluar. Papa aja nggak pernah marahin saya. Kenapa kamu marahin saya? Hello, Anda sudah jadi istri, Anda sudah jadi suami. Ingat, ego. Selama Anda nggak pernah ego, Anda nggak pernah diturunkan, mohon maaf, Anda tidak akan pernah dewasa dalam keluarga. Ini masalah-masalah ini. Nah, saya ambil kenapa 3, ini sebagian besar ya, sebagian besar. Memang bukan apa-apa, keuangan. Pak, saya cukup Pak segini. Tapi mohon maaf ya, di luar sana permasalahan yang terjadi itu salah satunya itu keuangan. Memang bukan sesuatu yang utama, tapi ternyata keuangan itu menjadi permasalahan luar biasa. Apalagi kondisi COVID, suami PHK, mamanya nggak kerja, apa yang terjadi? Ekonomi berantakan. Ujung-ujungnya apa? Nuntut perceraian. Ini loh. Makanya kita harus paham 3 hal ini yang sering terjadi. Terus bagaimana Pak supaya hal ini nggak terjadi? Kecilan nggak? Ini ya, yang kemarin Mazmur 133, 1-3. Kita harus hidup rukun. Tuhannya kelihatan lebih gede ya dari yang tadi ya. Benar nggak? Tadi kan kecil. Ini Tuhannya lebih gede. Suami, istri, anak. Kalau sudah diberkati, kita akan berdampak kepada yang pertama, tetangga. Minimal kok tetangga itu nggak pernah lihat kita ribut. Even kita ribut juga suara kita nggak keluar-keluar banget gitu loh. Ribut dalam keluarga biasa aja. Minimal kita jadi berkat lah. Nggak usah jauh-jauh di orang gereja, nggak usah. Tetangga dulu. Bagaimana? Keluarga menikmati nggak ada keluarga sebagai tetangga? Tetangga kita itu menikmati nggak kita ada tinggal di sebagai tetangganya? Minimal waktu ribut kita nggak pernah teriak-teriak, nggak lempar sana lempar sini. Minimal kita kalau punya berkat dapat makanan kita bagi-bagi. Ini loh. Yang kedua apa? Berkat itu akan tercurah ke nih mertua. Ingat ya, memang kita punya keluarga sendiri, tapi ingat ada mertua. Ya,
Jangan susah doang ke mertua. Happy pun harus ke mertua. Harusnya nanti nih, Anda kan sekarang jadi anak, nanti menikah jadi suami atau istri. Kedepannya nanti Anda kan jadi mertua. Ini loh, berkat yang luar biasa. Nah, yang ketiga apa? Jemaat baru. Pak, kok kenapa ke jemaat yang ketiga? 1, 2 itu duluan. Ingat ya, tetangga itu ada di siapapun tetangga kita, dia itu orang yang ada di sebelah kita. Ada apa-apa kita. Mohon maaf, besok-besok misalkan ada yang kedukaan atau ada masalah, siapa yang tahu duluan? Tetangga. Makanya baik-baiklah sama tetangga kalau hidup. Jangan pasang pagar tinggi-tinggi, pasar pembatas. Gimana mau bersosialisasi? Bagaimana kita kenal tetangga kita kalau kita sudah batasin diri kita? Ini loh, tetangga, mertua, jemaat bisa diberkati dengan kita. Nah, baru kita bisa bawa keluar lebih jauh lagi. Saya ambil di sini teman kantor, gitu. Ya, setidaknya ada lingkungan, ada tempatnya. Kalau yang punya perkumpulan atau ibu-ibu arisan, setidaknya kita bawa berkat itu. Nah, sekarang bagaimana Pak, Bu, untuk menikmati setiap berkat ini? Paling gampang, ada komunikasi. Ini yang harus ditekankan, komunikasi. Masalah sehebat apapun, kalau Anda bisa berkomunikasi baik dengan istri, baik dengan anak, masalah apapun akan terselesaikan. Makanya sebelum komunikasi dengan istri, dengan anak, kita harus punya komunikasi dengan Tuhan juga. Jadi apa? Porsinya Tuhan dalam keluarga itu lebih besar. Enggak kayak yang tadi, Tuhannya kecil. Kenapa? Terlalu banyak masalah yang ada. Sehingga kita lupa kita punya Tuhan. Tapi hari ini, Tuhan ajarkan komunikasi yang baik. Sehingga fungsinya, kita menempatkan Tuhan itu di atasnya. Amin. Harus tahu posisi-posisi begini. Jangan sampai kita miss. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab bicara masalah komunikasi. Kenapa? Ternyata saya nggak tahu ya komunikasi zaman dulu gimana ya. Kan belum ada bahasa ya. Apa gimana gitu kan. Tapi setidaknya itu komunikasi yang ada. Dan hari ini kalau kita masih bisa bicara, sharing dengan pasangan kita, nikmatilah. Jangan sampai komunikasi yang ada itu hilang karena ego kita nggak mengalah, kita nggak minta maaf. Ini komunikasi. Ya, dan pada akhirnya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.